Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Bahrudin Salim, SHGMA, selaku dosen pengampu mata kuliah agama. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farihin dengan NPM 2024-1450 dan 1450-0439 dan rekan Saya Zaki Fadilah dengan NPM 2024-14500-555. Di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang tugas mata kuliah agama yang berjudul kedudukan hadis dhaif dalam hukum Islam menurut 4 imam mazhab. Pengertian dari istilah hadis dhaif merupakan salah satu jenis hadis yang tidak terdapat di dalam ciri dan syarat menjadi sebuah hadis sahih dan hasan. Karena salah satu syarat diterima suatu hadis sangat banyak sekali. Namun sangat berbeda dengan hadis dhaif. Dikarenakan lemahnya suatu hadis terletak pada hilangnya suatu syarat dan ketentuan, baik itu dari perawi atau dari sanadnya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa golongan hadis dhaif merupakan hadis yang tidak terpenuhinya syarat dan kriteria sebagai hadis sahih dan hadis hasan. Dalam pembelajaran ilmu hadis, sangat banyak sekali ragam derajat dan kualitasnya. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh hadis tersebut memiliki kekurangan dan kecacatan dari segi senad maupun dari segi matanya. Maka dapat kita ketahui bahwa hadis dhaif dimaknai sebagai hadis yang tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan diterimanya menjadi bagian dari hadis sahih maupun hasan. Kajian teori. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak terpenuhi persyaratan qabul, seperti halnya hadis sahih atau hadis hasan. Baik keseluruhan maupun sebagian persyaratan, yaitu dari segi istihal, sanad atau adil dan tabit perawi, dan adanya ilal atau syad. Hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan, atau hadis yang tidak ada padanya sifat-sifat hadis sahih dan hadis hasan. Hadis dhaif merupakan hadis mardud, yaitu hadis yang tidak diterima oleh para ulama. Hadis untuk dijadikan dasar hukum. Tingkat kedhaifan hadis berbeda-beda, tergantung berat atau ringannya kedhaifan perawinya. Ada dhaif yang ringan, yang berat, dan dhaif yang sangat berat sekali. Hadis dhaif yang ringan biasanya meningkatkan kualitas bila dukungan oleh hadis yang sama melalui sanad yang lain. Nilai kedhaifan sanad terletak pada para perawi selain sahabat raja, karena semua sahabat dinilai udul. Hukum mengamalkan hadis dhaif. Terdapat beberapa pendapat ulama terkait hadis dhaif dan hukum mengamalkannya. Menurut Imam Nawawi menyebutkan adanya konsensus ijma di kalangan ulama terkait kebolehan mengamalkan hadis dhaif untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan akidah dan hukum halal haram. Menurut Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah boleh mengamalkan secara mutlak dalam persoalan hukum ketika tidak ditemukan lagi hadis sahih atau hadis hasan yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Hadis-hadis dhaif boleh diamalkan jika ia sudah tersebar luas dan masyarakat menerimanya secara umum tanpa adanya tolakan. Talaqatul ummah bil qabul. Yang keempat, menurut Imam At-Tirmizi boleh mengamalkan hadis dhaif ketika hadis dhaif tersebut didukung oleh jalur periwayatan yang lain yang sama atau yang lebih kuat secara kualitas darinya. Sebab kedhaifan hadis. Adapun sebab-sebab kedhaifan hadis itu ada 3. Yang pertama, cacat atau terputus sanadnya. Yang kedua, dhabit perawinya. Yang ketiga, suzuz atau ilat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, baik dalam hal fadhail amal maupun hukum syariat, dengan syarat dhaifnya tidak dhaif syadid atau dhaif lemah sekali, dan juga tidak ada dalil lain
selain hadis tersebut atau dalil lain yang bertentangan dengan hadis tersebut. Kesimpulannya, boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak baik dalam hal fadhail amal maupun dalam hal hukum halal haram, dengan syarat dhaifnya tidak dhaif syadid dan juga tidak ada dalil lain yang serupa dan bertentangan dengan hadis tersebut. Imam Ahmad berkata, hadis dhaif lebih kami sukai daripada pendapat ulama karena dia tidak mengambil dalil qiyas. Baik, berikut ini merupakan 3 referensi jurnal dan buku yang terkait dengan materi kami, yaitu tentang hadis dhaif. Sekian dari kami, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.